to praise Him? Are you ready? Come on, clap your hands. Sama-sama katakan, you shine brighter than any stars in the sky. Your light shine through the dark of the night. Jesus forever. I find all that I am in your love, love, love. You are with me in every step that I take. Your love for me, you have called me by name. Jesus forever. I find all that I am in your love, love, love. Let the music play, hear us praise your name. See the darkness fade, dance the night away. We have found our place in the Savior's grace. Dance the night away. Your love is taking over me. Yeah. I found freedom in the light of your love, everlasting. You are more than enough, Jesus forever. I find all that I am in your love, love, love. Let the music play, hear us praise your name. See the darkness fade, dance the night away. We have found our place in the Savior's grace. Dance the night away. Your love is taking over me. Your love is taking over me. I'm dancing 'cause your love has set me free. Your love is taking over me. Sama-sama kita mau saut-sautan ya. Are you ready? Come on, next jam. All of my heart and soul, to you alone. You are the one I want now forever. All of my heart is yours forevermore. You are the one I want now forever. All of my heart and soul, to you alone. You are the one I want now forever. All of my heart is yours forevermore. You are the one I want. Let the music play, hear us praise your name. See the darkness fade, dance the night away. We have found our place in the Savior's grace. Dance the night away. Your love is taking over me. Your love is taking over me. I'm dancing 'cause your love has set me free. Your love is taking over me. Yeah. Beri kemuliaan bagi Dia. Lebih lagi, lebih lagi. Kami mencintai-Mu Tuhan, karena Kau lebih dulu mengasihi kami Tuhan. Come on, are you ready to praise more? Come on. Terlalu besar untuk dipahami, kisah cintanya bagiku sangat mustahil untuk diselami. Perkuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, Dia maha besar bagiku. Ku dicintai, Dia lampaui, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, Dia lampaui, Dia lampaui segalanya. Lebih sungguh katakan dengan sepenuh hatimu. Go!
besar dipahami. Rasa cintanya bagiku sangat mustahil untuk diselami. Berkuasanya bagiku, come on. Cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Ku dicintai, dihargai, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dihargai, dia lampaui segalanya. Ku dicintai, dihargai, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dihargai, dia lampaui segalanya. Yes Lord, kami tahu Tuhan, Kau sangat mengasihi kami Tuhan. Dicintai, dianugerai. Come on, next year. Katakan dengan seluruh hatimu, katakan dengan imanmu bahwa kalian dicintai olehnya. Kami tahu Kau mengasihi kami Tuhan. Come on. Ku dicintai, dihargai, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dihargai, dia lampaui segalanya. Ku dicintai, dihargai, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dihargai, dia lampaui segalanya. Woo! Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Dia. Thank you, Lord. Berikan sorak-sorai terbaik buat Tuhan. Semua bisa tepuk tangan bersama-sama dari kepala yuk. Come on. Sing with me. Bila rohmu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati Tuhan, membakar hati yang menyembah. Kami siap, nyatakanlah sungguh dahsyat kuasa-Mu, tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Ku
Ini hidup kami Tuhan. Hidup kami ada Tuhan untuk menjadi penggenapan firman-Mu Tuhan. Biar hidup kami Tuhan gak sia-sia Tuhan, tapi hidup kami menjadi saksi-Mu di dunia ini Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, tempat kesenangan kami. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Mari sama-sama nyanyikan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam
Yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih karena hari ini kami dapat merasakan hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Kami dapat beribadah dengan bebas Tuhan. Memuji dan memuliakan nama-Mu Yesus. Tuhan, terima kasih buat hidup yang telah Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Kami gak mau menyanyiakan hidup ini Tuhan. Tapi kami ingin selalu menjadi saksi-Mu Tuhan. Menjadi kebesaran-Mu Tuhan. Menjadi kepanjangan tangan-Mu dimanapun kami Engkau tempatkan Tuhan. Ya Bapa, pakai hidup kami lebih lagi Tuhan. Untuk menjadi saksi-Mu di dunia ini Tuhan. Membawa generasi kami Tuhan. Memenangkan setiap generasi kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan juga Engkau berkati kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar kami memiliki hati seperti tanah yang subur Tuhan. Ketika firman itu ditabur Tuhan, dapat bertumbuh dan berbuah lebat dalam hati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak muda di Gereja Maurice Surabaya yang saya kasihi. Sungguh senang bisa ada di sini di ibadah ini untuk bisa sampaikan sesuatu dari firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa untuk firman Tuhan ya. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, ya Bapa Surgawi. Dan kami di saat ini, di dunia ini, merindukan dan mengharapkan suatu terang yang abadi dari sorga dinyatakan atas kami semua, yaitu firman-Mu. Itu sebabnya pada hari ini, biar Roh Kudus dinyatakan dengan penuh kuat kuasa di tengah-tengah kami, sehingga hari ini hamba-Mu oleh karena pertolongan Roh Kudus saja menyampaikan kata-kata yang bersumber, berasal daripada pewahyuan Roh Kudus, dan setiap kami terima firman Tuhan dengan penuh sukacita, dan tidak hanya mendengar, tapi siap melakukan apa yang kami dengar. Dalam nama, di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, dan terima semua jawaban doa kami ini. Amin, amin. Haleluya. Douglas Davidson memutuskan untuk menikah tahun lalu. Semua sudah diatur, jelas pasangannya juga sudah ada ya. Oke, jangan sampai bikin persiapan menikah, pasangan belum ada baru dicari. Nah, dia sudah ada pasangannya, kemudian tanggalnya sudah ditetapkan, lalu gedungnya itu sudah di-book juga, cateringnya itu sudah disetujui, lalu kemudian undangan itu sudah disiapkan semuanya. Kecuali satu hal saja yang Douglas itu masih belum tahu sampai pada jam pernikahan. Yaitu apa? Dia tidak tahu pasangan kawinnya nanti itu laki apa perempuan. Yaitu si Chris apa si Fiona nih. Loh emang orangnya dua? Enggak, orangnya satu. Chris itu ya Fiona. Fiona itu ya Chris. Masalah ini orang yang sama nih. Nah masalahnya nih si Chris ini nih, dia kadang jadi Fiona, kadang jadi Chris. Jadi si Douglas ini bilang, saya juga nggak tahu nanti kalau ketika dia datang ke pelaminan ini dia sebenarnya jadi Chris, apa jadi Fiona. Nah kita yang mendengar begini barangkali merasa itu agak lucu. Tapi sebenarnya kan itu tragis. Nah, ini adalah sesuatu fenomena kehidupan yang semakin lama semakin umum, terutama di negara-negara barat. Ini gaya hidup yang semakin hari diusahakan buat diekspor ke seluruh dunia. Nah, ini adalah gambaran daripada gerakan namanya LGBT. Ya. Nah, LGBT sekarang ini terbiasa orang dengarnya, tapi sebenarnya sekarang tambah lagi bukan saja LGBT. LGBTQIA+. Plusnya itu adalah macam-macam lagi. Ya. Nah, di tengah-tengah kebingungan demikian, situasi zaman begini, mari kita sama-sama cari tahu dari firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan tentang yang namanya LGBT? Karena saya yakin kalian semua pasti nanti suatu hari, atau mungkin sudah pernah, ketemu istilah LGBT, barangkali juga merasakan kebingungan apa yang harus kita lakukan. Mari kita baca firman Tuhan ya. 1 Korintus pasal yang ke-6, ayat 9 sampai 11. 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 11. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ayat 11.
Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Nah, agak jelas ditunjukkan dalam Alkitab versi yang namanya Terjemahan Baru 2. Ya, Terjemahan Baru 2. Ya, itu baru ada perjanjian barunya saja. Saya baca ya versi Terjemahan Baru 2. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Perhatikan berikut. Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, pezina, laki-laki yang bersetubuh dengan sesama jenisnya, pasangan orang yang berbuat demikian, ayat 10, pencuri, orang tamak, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi di sini kita belajar satu hal, pandangan Alkitab tentang yang kita sebut dengan namanya LGBT ini. Ya. Bagian terutama di LGB-nya, ya, yaitu lesbian, gay, dan biseksual. Yaitu jelas-jelas Alkitab mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan itu adalah dosa. Ya. Bukan menurut saya, bukan menurut perkataan siapapun juga, tapi firman Tuhan. Alkitab tidak muter-muter, Alkitab itu tidak menjelimet, Alkitab itu terang-terangan, yaitu bahwa kegiatan LGB ini adalah dosa. Bukan kelemahan, bukan kekurangan, tapi dosa. Ngomongnya belak-belakan jelas. Ya. Nah, dosa sendiri menurut Alkitab adalah begini. 1 Yohanes, pasal yang ketiga, ayat 4. 1 Yohanes, pasal 3, ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi jelas ya, apa ini maksud oleh Alkitab? Bahwa tindakan daripada LGB ini adalah dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Tapi dunia di mana-mana sekarang ini, di berbagai belahan dunia, terutama di barat, itu tidak terima kalau dibilang kegiatan LGB ini adalah dibilang dosa. Mereka nggak terima. LGBT ini malah dipromosikan, malah diupayakan diterima di mana-mana, termasuk di Indonesia. Malah ada satu lembaga PBB, nama UNDP, itu menyediakan dana yang jumlahnya itu berjuta-juta dolar. Itu disediakan untuk promosi LGBT. Salah satu sasarannya adalah Indonesia. Ya. Jadi ada upaya untuk menormalkan LGBT yang dinyatakan dengan jelas dalam bentuk yaitu pernikahan sejenis. Nah, ini yang namanya agenda gay atau gay agenda, ya, agenda upaya politis untuk membuat LGBT diterima di seluruh dunia. Ya. CEO perusahaan Apple yang produksi iPhone dan lain sebagainya, yang produksinya itu terkenal sekali, Tim Cook, itu berkata demikian. Dia mengaku dia adalah seorang gay. Dan dia berkata begini, menjadi gay adalah anugerah Allah terbesar untuk saya. Nah, kalau dia tidak pakai kata anugerah Allah saja, atau cuma pakai anugerah tanpa kata Allah, ya orang masih bisa mengatakan, oke, itu pendapat dia. Tapi begitu dia mengatakan bahwa itu adalah anugerah Allah, dia melibatkan Allah, maka jelas sekali dia mesti bertanya, apa pendapat Allah? Nah, rupanya dia nggak nanya. Bagi dia begini, saya jadi gay, ini anugerah Allah terbesar untuk saya. Jadi itu sudah oke, yang bagus, karena itu anugerah. Asalnya dari sorga lagi. Ini mesti diterima dan mesti dirayakan. Itu adalah pendapat daripada dunia. Nah, Israel Folau itu beberapa tahun lalu adalah atlet rugby Australia yang termahal sedunia. Ya, transfernya itu termahal. Dia juga seorang hamba Tuhan. Jadi pemain rugby yang hebat, pemain nasional Australia, tapi juga seorang hamba Tuhan. Nah, suatu hari dia itu posting satu tulisan di Instagramnya, bisa dilihat begini. Di situ itu dia mengutip Galatia pasal 5 ayat 19 tentang daftar perbuatan daging. Nah, saya tunjukkan gambarnya di situ ya. Itu dia tulis daftarnya. Pemabuk,
homoseksual, pezina, pendusta, orang cabul, maling, ateis, penyembah berhala. Neraka menanti Anda. Bertobatlah, hanya Yesus yang menyelamatkan. Nah, bisa dibayangkan begitu posting tersebut keluar, protes muncul dari seluruh dunia. Nah, tapi yang protes siapa nih? Yang protes itu bukan pemabuk, bukan pendusta, bukan mereka yang pezina, bukannya maling atau ateis atau pemabuk. Sekalipun mereka masuk dalam daftar itu, yang protes cuma satu kelompok, LGBT. Gara-gara posting itu, Israel Folau itu disuruh turunkan postingannya itu dan kemudian disuruh minta maaf ya, kepada kelompok LGBT. Israel Folau itu menolak. Ini kata-katanya, saya tunjukkan ya. Ini masalah iman. Dan saya tidak mau kompromi soal ini. Karena iman saya lebih penting daripada karier saya. Dan akan selalu demikian. Dia tetap teguh. Maka dia dipecat oleh klubnya dan oleh Persatuan Rugby Australia. Israel Folau tidak terima. Dia gugat ke pengadilan. Dan akhirnya Persatuan Rugby Australia meminta maaf, berdamaian dengan Israel Folau dan membayar Folau ganti rugi beberapa juta dolar. Ya. Nah, mungkin ada yang berkata demikian, tapi Pak, kan kita disuruh jangan menghakimi, Pak. Bukankah kita menghakimi kalau kita mengatakan bahwa mereka itu masuk neraka seperti demikian? Bukan, ini kan kata Alkitab, kata firman Tuhan. Bukan kata siapa-siapa. Kalau kita manusia, ya kita bisa dibilang kita menghakimi. Tapi ini kan kata Tuhan. Ya adalah hakim atas segala hakim. Dia yang menciptakan manusia, menentukan hidup manusia. Nah, orang Kristen dilarang menghakimi. Tapi kita juga diminta untuk menilai mana yang benar, mana yang tidak benar. Kita diminta menguji segala sesuatu. Menghakimi itu bukan menjatuhkan keputusan orang bersalah atau tidak ya, tapi lebih ke arah bicara sikap menjadikan diri kita sebagai hakim dan memandang rendah orang lain, merendahkan orang lain. Sekaligus melihat diri lebih baik daripada orang lain. Yang demikian ini kita perlu hindari. Adik-adik sekalian ya. Sebab jangan sampai kita ini menjadi tukang kritik yang nggak pernah sadar diri sendiri juga ada masalah. Ya. Kita jangan menghakimi orang karena kita sendiri orang berdosa. Tetapi kita mesti menilai mana yang benar, mana yang salah berdasarkan apa kata firman Tuhan. Maka kita kutip di sini firman Tuhan. Standar kita adalah Alkitab. Nah, menurut Alkitab, kegiatan LGBT ini adalah dosa. Tapi perhatikanlah apa kata Alkitab seterusnya. Yaitu paling tidak ada dua hal yang penting. Yang pertama, dosa LGBT ini bukanlah dosa istimewa. Bukan dosa yang spesial. Seringkali orang menganggap dosa LGBT ini sebagai dosa yang spesial alias istimewa. Dia beda kelasnya dengan yang lain. Bedanya adalah ini dianggap dosa yang jauh lebih berat daripada dosa-dosa yang lain. Nah, Alkitab tidak melihat dengan cara demikian. LGBT dikatakan sebagai dosa, tapi dideretkan sejajar dengan dosa-dosa yang lain. Coba kita baca ulang ya. Orang cabul, penyembah berhala, pezina, laki-laki yang bersetubuh dengan sesama jenisnya, pasangan orang yang berbuat demikian, pencuri, orang tamak, pemabuk, pemfitnah, dan penipu. Atau kalau versi terjemahan barunya adalah ada kata orang kikir di situ. Nah, jadi jangan sampai penipu dan mereka yang berzina terus merasa diri lebih baik daripada kelompok LGBT. Jangan sampai bilang gini, saya sih cuma selingkuh doang, nggak kayak kamu. Atau saya mah cuma tukang fitnah, nggak kayak kamu LGBT. Nggak demikian. Oke, ya. Baik itu LGBT, baik itu pencuri, baik itu bahkan orang kikir. Itu sama-sama tidak masuk surga kata Alkitab. Kita ini suka pikir, kikir mah biasa. Tapi Alkitab itu menempatkan orang kikir sejajar dengan mereka yang dalam dosa LGBT. Ya, jadi dosa kelompok LGBT jangan diistimewakan. Yang kedua, ternyata dosa-dosa orang LGBT pun bisa diampuni oleh Tuhan. Ya, ayat 11 itu indah sekali ya kata-katanya. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu.
orang-orang berdosa. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Banyak orang terjebak dalam mitos. LGBT itu dosa yang tidak bisa diampuni. Saking beratnya. Tapi Alkitab tidak berkata demikian, saudara sekalian. Alkitab bicara tentang dosa, jelas semua orang telah jatuh dalam dosa. LGBT, non-LGBT, semuanya. Ya. Nah, tetapi Tuhan itu memberikan kepada kita jalan keluarnya untuk dosa-dosa kita semua bisa diampuni seberat apapun dosanya. Ya. Christopher Yuan itu adalah seorang calon dokter gigi, ya, sekolah dokter gigi, ya, karirnya mestinya cemerlang. Nah, tapi juga dia itu adalah seorang gay dan juga seorang pedagang narkoba. Bayangkan, mahasiswa kedokteran, gay dan pedagang narkoba, ya. Nah, lalu kemudian dia itu diusir dari sekolah kedokteran pada semester terakhir. Sebentar lagi sudah selesai, dia kemudian dikeluarkan, ya. Hidupnya hancur-hancuran. Dan dia keluar masuk bar khusus untuk kaum LGBT ini. Lalu akhirnya ketangkap dengan narkoba, ganja sebanyak 9,1 ton. Itu dah satu ruangan gede banget, ya, ganja semua. Dia masuk penjara 6 tahun. Nah, sebelum masuk penjara, ketika dites kesehatan, ketahuan dia kena HIV AIDS. Jadi sudah kacau balau hidupnya. Tapi ketika dia ditangkap dan ketahuan bahwa dia itu pedagang narkoba dan gay demikian, mamanya itu saking kagetnya memutuskan untuk ke gereja. Mereka bukan orang Kristen. Mamanya putuskan untuk ke gereja. Dan jadi percaya kepada Yesus supaya bisa berdoa untuk anaknya. Ini mama yang luar biasa. Pas digiring ke sel, Christopher ini melirik ke tong sampah. Dan melihat di situ ada buku. Jadi dia pikir dia nggak punya buku terlalu banyak. Daripada waktunya kosong, dia sambar buku tersebut. Ketika diambil, ternyata itu adalah Alkitab yang orang buang ke tong sampah. Alkitab Gideon. Nah, kemudian di kamar, dia lagi sengsara nih. Dan lihat-lihat ke, bukan kamar biasa ya, tapi maksudnya di dalam penjaranya, ruang penjaranya. Ketika dia lihat banyak orang nulis di tembok penjara, saking bengongnya. Nah, ada satu orang tulis kalimat yang buat Christopher ini membuat dia tercengang. Kenapa? Karena orangnya nulis begini. Coba dengar ya. Kalau lagi bosan, bacalah Yeremia 29 ayat 11. Lucu juga itu orang. Nulisnya begitu. Kalau lagi bosan, bacalah Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Di dalam penjara itulah Christopher Yuan berjumpa dengan Yesus yang mengubahkan hidupnya. Dia bertanya pada hari itu, hidup saya ini untuk apa? Dan dia sadar hidupnya hancur-hancuran. Dia serahkan kepada Yesus dan apa yang terjadi? Dia bertobat, keluar penjara, masuk sekolah Alkitab. Dan sekarang menjadi pembicara dan dosen bahasa Alkitab di sekolah Alkitab Moody. Ya. Nah, jadi pengampunan Tuhan itu tersedia. Dan dinyatakan dengan kata-kata yang indah sekali, yaitu disucikan, dikuduskan, dan dibenarkan. Berlaku untuk semua orang berdosa. Dari pencuri tadi, para tukang selingkuh, para pemabok, termasuk LGBT semuanya, bisa disucikan, dikuduskan, dan dibenarkan. Haleluya. Bahkan dipakai oleh Tuhan. Nah, tapi yang penting itu adalah begini. Di ayat 11. Ada kata-kata ini. Tetapi kamu telah memberi dirimu. Jadi di sini ada unsur penyerahan, ada unsur kemauan dari orang yang berdosa, apapun dosanya, untuk dia itu datang kepada Tuhan. Mereka ini harus bersedia untuk merendahkan hati mereka, datang kepada Tuhan dan bertobat dari cara hidup mereka yang lama.
Seruan ini berlaku sekali lagi untuk segala macam dosa, semua jenis dosa. Ya, Tuhan itu sudah ambil inisiatif. Dia sudah datang ke dunia, dia kemudian mati di kayu salib, tapi bangkit pada hari yang ketiga untuk memberikan kepada kita suatu jalan keluar atas dosa-dosa kita. Dia berikan kepada kita suatu kuasa yang kalau kita terima, itu mampu untuk membebaskan kita dari segala ikatan dosa dalam hidup kita, apapun dosanya. Ya. Jadi ini adalah kabar bagus. Tapi sekarang tergantung kepada kita sendiri, mau tidak mengalami kuasa Kristus itu. Kita sendiri ini harus memberikan diri kita. Kita mesti menyerahkan diri kita. Dia sudah ambil tindakan yang pertama, sekarang saya meresponi undangan Tuhan untuk saya boleh alami suatu jamahannya. Ya. Nah, jadi saya ingin mendorong setiap orang yang merasa memiliki dosa atau memiliki kecenderungan seksual sesama jenis untuk boleh berani datang kepada Tuhan, ya, dan mengalami yang namanya kuasanya yang ajaib. Ya. Nah, ada lagi syarat yang lain. Kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah. Jadi semua kuasa ini ada dalam nama Yesus, dikerjakan oleh Roh Kudus. Saya kasih contoh satu lagi ya. Cy Rogers itu sejak kecil alami pelecehan seksual. Mamanya meninggal, bapaknya nggak bisa urus dia. Akhirnya dia berakhir, kemudian pada umur 7 tahun, baru 7 tahun, sudah lakukan dosa gay. Dan kemudian dia merasa badannya itu wanita. Sewaktu dia pergi ke Hawaii jadi tentara, malam-malam dia jadi pelacur di pinggir jalan. Dia demi mencari yang namanya cinta. Cy Rogers itu kemudian menjadi best man, ya, pendamping pengantin pada pasangan pertama di Hawaii yang menikah sama jenis. Dia jadi best man-nya. Kemudian dia kumpulkan duit untuk dia lakukan operasi untuk dioperasi untuk ganti kelamin menjadi wanita. Tapi mendadak rumah sakitnya itu tutup programnya, nggak mau lagi, ya. Nah, akhirnya dia pakai hormon terapi dan lain sebagainya. Tapi kemudian dalam keadaan sangat amat bingung, dia terima selembar surat. Dari siapa? Dari pasangan yang dia jadi best man itu, yang menikah, pasangan gay pertama di Hawaii itu. Dan mereka tulis surat untuk kasih tahu sama Cy Rogers. Ngomongnya apa? Cy, kita udah nggak lagi pasangan gay ya. Kita udah terima Yesus, kita sudah bertobat. Jadi kita semua udah nggak jadi gay lagi. Cy Rogers itu sedemikian kagetnya dan nggak tahu dia mesti ngapain. Tapi suatu hari dia baca Alkitab dan menemukan kata-kata yang luar biasa ini. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ketika membaca kata-kata ini, Cy Rogers itu teriak sama Tuhan. Dia berkata begini, Tuhan, aku tidak bisa mengubah diriku sendiri, tetapi aku bersedia untuk diubahkan. Aku tahu Engkau punya kuasa, jadikan aku sebagai pria yang Engkau kehendaki. Dan dia akhirnya bertobat, alami jamanan Tuhan, enggak langsung semuanya beres, enggak. Tapi dia kemudian menikah, dan kemudian punya anak dan dipakai untuk jadi berkat Tuhan. Jadi saya anjurkan kita beberapa hal ini ya. Tugas kita sebagai tubuh Kristus ya. Oke. Kita jangan membenci dan atau merendahkan kelompok LGBT. Orang yang punya orientasi LGBT ya. Sekali lagi ya, dosa LGBT tidak ada bedanya dengan dosa yang lain ya. Kita kalau mau jauhi kelompok LGBT, maka kita mesti jauhi semua orang di dunia ini, termasuk diri kita sendiri ya. Jadi kita tidak membenci atau merendahkan, ya, tapi kasih itu kita nyatakan. Yang kedua adalah kita tidak membuli setiap pria yang kelihatan agak feminim gitu ya, atau setiap wanita yang kelihatannya agak maskulin, ya. Bully demikian tidak boleh terjadi dalam gereja, ya. Tidak semua pria yang feminim itu berarti dia pasti adalah gay, gitu, atau nanti calon gay. Enggak demikian, ya. Bukan juga setiap wanita yang penampilannya agak maskulin terus pasti dia kemudian masuk LGBT. Enggak demikian ya, kita perlu hati-hati ya. Bully itu sesuatu yang tidak boleh terjadi di tengah-tengah gereja Tuhan ya. Lalu yang ketiga, kita mesti membawa LGBT yang mau bertobat ketemu dengan Yesus. Perhatikan ya kata-kata saya, yang mau bertobat. Nah, yang tidak mau bertobat dan masih menikmati dosa mereka itu
tidak akan bisa ditolong. Ya, jadi kita juga mesti pilih-pilih. Kata Christopher Yuan dalam bukunya Out of the Far Country, ya, keluar dari negeri yang jauh. Dia berkata demikian, kelompok LGBT bukanlah musuh yang harus dihancurkan, tetapi orang-orang hancur yang perlu Yesus. Mereka adalah orang-orang mencari kasih. Dan kasih Tuhan mesti mereka alami dalam hidup mereka. Mereka adalah orang-orang yang perlu juru selamat, dan Yesus adalah juru selamat yang sanggup menolong mereka. Itu sebabnya kita mesti membawa mereka untuk mengenal juru selamat sejati, Mesias, anak Allah yang hidup, Tuhan kita Yesus Kristus, yang sanggup untuk menolong siapapun juga yang dalam ikatan dosa. Jadi tentu saya juga tekankan kita harus hati-hati, ya, yaitu jangan menghampiri kelompok atau perorangan. Ya. Kalau kita hampiri kelompok, ya, maka kalau kita sendirian, maka kita bisa masuk dalam lingkungan tidak benar. Kita perlu jaga diri, kita waspadai. Hikmat itu juga perlu, ya. Tapi kalau ada perorangan yang bersedia untuk terima Tuhan, kita mesti terbuka untuk bawa mereka. Dan kemudian dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, mereka bisa diubahkan hidupnya. Seperti yang terjadi ini. Sekian tahun yang lalu, saya melayani di satu retret anak muda di daerah Puncak, di Jawa Barat. Dan kemudian sekitar jam 6 sore, saya dipanggil oleh para pengurus untuk tolong, katanya ada satu kasus yang mereka sendiri bingung mesti diapakan. Saya dibawa ke pinggir jurang. Dari situ, di pinggir jurang itu, ada di batu duduk satu anak muda umur baru 13 tahun. Dia sedang menangis, sedih sekali. Jadi saya duduk di situ dan kemudian saya bertanya, ada apa? Saya pikir kenapa dia menangis demikian? Dia kemudian ngomong sambil menangis, saya ini terlibat dalam satu dosa besar. Lalu saya tanya, apa dosa besarnya? Ternyata dia sejak umur 9 tahun, dia sudah lakukan kegiatan seks secara laki-laki dengan laki-laki. Saya bawa dia untuk dia bisa alami pertolongan Tuhan. Dan saya tanya sama dia, kamu masih doa nggak? Nggak bisa doa lagi. Kenapa? Karena aku kotor sekali, aku kotor. Ya. Tuhan nggak akan dengar doaku. Jadi saya bawa dia untuk membaca ayat yang dibaca oleh Sy Rogers. Yesaya 1 ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Dan sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Lalu saya bacakan lagi satu ayat buat dia, yaitu 1 Yohanes 1 ayat 19. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jikalau kita mengakui dosa kita, Tuhan itu setia dan adil. Ya. Nah, jadi demikianlah Tuhan itu, karena dia setia dan adil, dia pasti akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala dosa. Pada hari itu, anak muda tersebut terima pengampunan dari Tuhan. Dan setelah itu, dia belajar untuk minta ampun kepada Tuhan, dan kemudian minta Tuhan membersihkan dirinya. Pada malam itu, dia minta tolong saya untuk mendampingi dia untuk bersaksi di depan. Ya. Lalu fast forward 7 tahun kemudian, di satu acara di Jakarta, saya didatangi oleh satu orang anak muda yang datang bersama dengan seorang kelihatannya pacarnya, ya, berdua, ya, pria wanita ini, pasangan ini datang ke saya dan tanya sama saya, apakah Om masih ingat saya? Tapi yang saya lupa, saya si X. Saya lupa. Yang mana ya? Dia bilang waktu dulu di pinggir jurang, di acara retret gereja dulu itu, saya yang di sana lagi nangis itu. Oh iya, saya bilang saya ingat, ya, gimana? Dia bilang, Om, cuma pengen kasih tahu sama Om ya. Pengen kasih tahu. Semenjak hari itu, di konseling didoakan, semenjak hari itu sampai sekarang, sudah 7 tahun berlalu, saya tidak pernah lagi jatuh ke dalam dosa yang sama. Dan saya sekarang sudah punya pasangan yang lawan jenis, ini dia orangnya, dikenalkan. Adik-adik sekalian, kuasa Tuhan itu nyata dan sanggup untuk mengubahkan hidup siapapun juga, asal kita mau. Dan saat ini, jika kita mau, maka kuasanya itu akan menjamah kita sekalian. Saya ajak kita semua untuk sama-sama datang kepada Yesus. Apapun pergumulanmu, apapun ikatan dalam hidupmu, kuasa Tuhan sanggup melepaskan segala ikatan. Mari kita berdoa. Apapun yang menjadi ikatan dalam hidupmu, Tuhan sanggup tolong. Mari datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, hamba berdoa bagi setiap anak muda yang ikut ibadah ini dan bergumul dengan berbagai hal. Apapun dosa kami, Engkau Tuhan sanggup melepaskan kami. Maka ya Tuhan, hamba doakan saat ini, kuasa Roh Kudus boleh menjamah anak-anak muda ini, bahkan mereka yang punya kecenderungan
untuk mereka itu mengalami ketertarikan sesama jenis, hamba doakan kuasa Tuhan boleh dinyatakan sehingga ya Tuhan, kami boleh alami kelepasan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba doakan pada saat ini Tuhan, supaya Tuhan pemulihan terjadi atas setiap kami. Terima kasih. Apapun masalah kami, Engkau jawaban atas masalah kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan diri kami semua ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin.